Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Kita bertemu kembali di pertemuan kelima, mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi. Hari ini kita akan membahas esensi dari sila pertama, yakni sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Gawat ini kalau saya sampai lupa, saya dosen Pancasila, lupa Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berbicara teman-teman tentang ketuhanan yang Maha Esa, ini merupakan kajian yang sangat luas, namun juga sangat penting buat teman-teman. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena pertama, sila ini relevan dengan kondisi sosial, politik kontemporer kita saat ini. Dengan kondisi empiris, dengan kondisi aktual kita saat ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sila ini, esensi dari sila ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif berbeda dari apa yang sudah teman-teman renungkan tentang apa sih sebenarnya esensi sila pertama. Nah, teman-teman, yang pertama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa Pancasila sila ke-1 itu bukan berarti teman-teman, bukan berarti ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Tuhannya Esa, selesai. Bukan seperti itu yang dimaksudkan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau memang pengertian aslinya seperti itu, bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhannya Esa, Tuhannya satu, Tuhannya tunggal, ya selesai dong berarti agama-agama lain. Berarti yang relevan untuk Pancasila cuma Islam tok dong kalau begitu. Apa kabar dengan Katolik yang Tuhannya ada 3, Trinitas, ada Gusti, ada Bapa Allah, kemudian juga ada Yesus Kristus, dan kemudian ada Bunda Maria. Ya, apa kabarnya juga teman-teman jika kemudian kita berbicara dengan agama Hindu, agama yang bahkan lebih dulu ada sebelum Islam dan Kristen Katolik datang. Anda bisa bayangkan dalam Hindu itu ada Dewa Wisnu, kemudian ada Dewa Shiva, ada dewa-dewa lainnya hingga kemudian sampai ke Sang Hyang Widi. Anda bisa bayangkan itu jika semuanya tidak diaku oleh Pancasila, ya ngapain ada Pancasila kalau seperti itu. Belum lagi agama Konghucu, belum lagi sistem kepercayaan lokal seperti halnya Kejawen dan juga Sunda Wiwitan. Artinya jika definisinya hanya sekedar Tuhan yang satu, Tuhan itu cuma satu, ya itu gagal paham total, teman-teman. Nah, lantas artinya apa, Pak, kalau berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa? Nah, berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa berarti adanya pengakuan kuasa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kalau teman-teman sulit memahaminya, berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa itu berarti berbicara tentang keyakinan yang satu di dalam hati kita. Paham nggak maksudnya? Artinya itu di dalam hati ini kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, ya udah selesai. Jangan ada lagi kepercayaan bahwa kita Yesus juga Tuhan. Sang Hyang Widi juga Tuhan. Saya percaya deh semua, ya bukan seperti itu. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa juga bisa berarti bahwa keyakinan yang satu di dalam benak, keyakinan yang satu di dalam pikiran, keyakinan yang satu di dalam hati. Jadi jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya silakan anut itu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, ya anut itu. Tapi nggak bisa dua-duanya. Kan dalam kepanjangan Bhinneka Tunggal Ika juga ada tanhana dharma mangrua. Tidak ada kebenaran yang mendua di dalam hati kita, ya. Nah, artinya itu, teman-teman, ya. Dan garis besar dari konsep tersebut adalah berbicara tentang itu berarti berbicara tentang pengakuan adanya kuasa prima atau sebab pertama, yaitu
Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua teman-teman, esensi dari sila pertama itu adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa maksudnya tuh? Apa maksudnya itu, Bapak? Kalau teman-teman bingung, akan saya jelaskan kembali. Jadi teman-teman, sila pertama dan sila dua itu pada prinsipnya merupakan sebuah rantai yang saling mengait. Merupakan sebuah saudara adik kakak yang saling membutuhkan satu sama lain. Sila pertama dan kedua juga itu bagaikan sepasang kekasih yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Atau jika dianalogikan ke yang lain, sila ke-1 dan sila kedua itu sama seperti tim sepak bola dengan supporternya, sama seperti dengan bapak dan ibu dalam keluarga dan lain sebagainya. Nah, maksudnya apa, Pak? Kedua sila ini merupakan kedua sila yang tidak bisa dipisahkan. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, teman-teman, itu harus dilandasi dengan dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ambil contoh seperti ini deh, teman-teman. Misalnya saudara itu orang yang soleh, salih, taat beribadah, zikir setiap malam, kemudian selalu mengaji setiap malam, tahajud, subuh, sholat sunat rawatib, dan lain sebagainya jalan. Namun kemudian ketika Anda melihat orang Kristen beribadah ke gereja, hati Anda panas, kemudian Anda lari ke gereja, Anda siram minyak, Anda bakar. Nah, itu yang dinamakan sebagai beragama tanpa menjunjung tinggi kemanusiaan. Atau contoh lain seperti ini. Anda adalah seorang NU lekoh, NU garis keras, NU hardline. Ya, NU. Kemudian teman-teman sholat berjamaah dengan imam. Bukan imam Anda, yang NU itu bukan imam. Tiba-tiba si imamnya atahiyatnya goyang-goyang, taktuk-taktuk. Oh, ternyata imamnya Persis. Tiba-tiba Anda bangkit, Anda tendang punggung imamnya, kamu berbeda dengan saya, kamu sesat. Nah, itu yang dinamakan sebagai beragama dengan tanpa adab, beragama tanpa menjunjung tinggi kemanusiaan. Yang seperti itu, teman-teman. Ya. Lah memang Anda pikir teman-teman Persis ketika sholat atahiyat goyang-goyang memang nggak ada dalilnya. Ada kok. Ya. Atau kemudian teman-teman Muhammadiyah dan Persis melihat teman-teman NU sholat kok pakai usoli, fardu, subhi, atau Allah mabaid-baini dan lain sebagainya. Bid'ah dan lain sebagainya. Emang bid'ah? Enggak, ada kok dalilnya. Ya. Atau teman-teman di luar NU melihat teman-teman NU misalnya rebo wekasan dan lain sebagainya. Ada nggak dalilnya? Ngobrol sama kiai-kiainya, makanya pasti ada dasar hukumnya. Nah, jadi yang salah apa? Yang salah itu adalah saling menyalahkan satu sama lain, apalagi dengan tindakan kekerasan. Nah, ini yang kemudian teman-teman terjadi dalam kejadian di Rohingya. Kita semua kenal kan, kita semua tahu bahwa Buddha itu merupakan sistem kepercayaan yang cinta damai, penuh kasih, dan lain sebagainya. Nah, kok bisa kejadian orang-orang Rohingya dibantai dan lain sebagainya? Ya itu tadi. Beliau beragama, beliau merasa benar, beliau merasa bahwa ajarannya adalah yang terbaik, ajarannya adalah bagus, orang lain salah, berhak dieksekusi. Itu yang kedua. Ya. Sama halnya dengan pemikiran kawan-kawan teroris di masa-masa awal 2000-an, Al-Qaeda, atau berlanjut ke Jamaah Islamiyah atau ISIS dan lain sebagainya. Sama mereka. Niat mereka mulia, menjalankan hukum Allah di muka bumi. Tapi kemudian orang dipenggal,
wartawan diculikin, terus penduduk sipil diperkosa-perkosain. Ajaran Islam seperti apa yang mengajarkan seperti itu? Meledakkan diri atas nama jihad. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa pada prinsipnya terorisme itu bukan cuma ada di Islam, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kasus Rohingya menjadi jawaban atas itu. Kemudian juga di mana Norwegia kalau nggak salah. Oh no, di Selandia Baru ada seorang fanatik Kristen masuk ke masjid kemudian membantai orang-orang Islam. Anda pikir mereka bergerak atas dasar apa? Atas dasar iseng, pengen asli setelah main Free Fire? Enggak, itu atas dasarnya kepercayaan mereka kok. Cuman ya itu, kemanusiaan yang adil dan beradabnya ditinggal. Jadinya seperti itu. Belum teman-teman Ku Klux Klan di Amerika Serikat. Orang hitam, orang berkulit hitam, atau yang disebut oleh teman-teman pergaulan slang word sebagai niga, itu bagi teman-teman Ku Klux Klan itu merupakan ras hina. Kemudian juga layak untuk dianiaya dan lain sebagainya. Padahal mereka Kristen ortodok, Kristen atas namanya juga Kristen, haluan besarnya juga. Tapi mereka bertindak tidak beradab ke orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu merupakan setali tiga uang. Artinya saling berkaitan satu sama lain, teman-teman. Ini cukup dipahami ya oleh teman-teman ya. Selain itu, esensi dari sila pertama itu adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ya. Jadi di sini teman-teman, sila ke-1 itu menaungi atau melindungi teman-teman untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya dengan dasar-dasar nilai humanisme yang tinggi. Artinya ketika sila ini diakui dan dijalankan oleh seluruh nusa dan bangsa, ya berarti semua harus menjunjung tinggi sikap tersebut. Ada orang beribadah, ya udah biarin beribadah. Selagi beribadahnya itu tidak merenggut nyawa orang, selagi beribadahnya itu tidak mengganggu kenyamanan orang lainnya, sudahlah biarkan. Urusan sesat nggak sesat itu urusan Tuhan dan umatnya, urusan Tuhan dengan manusia. Nah, kita jangan ojo ke susu gitulah, jangan rusuh, kemudian langsung menjudge bahwa orang lain salah. Kemudian dengan senang hati Anda membantai semua proyek-proyek atau praktek-praktek peribadatan. Nah, itu yang repot. Nah, selain itu teman-teman, sila pertama juga menjamin tumbuh suburnya kehidupan beragama. Nah, yang terpenting dari sila ke-1 itu adalah bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, sekarang saya pengen kasih gambaran deh sama teman, maksudnya toleransi itu apa sih sebenarnya. Saya ambil contoh seperti ini. Anda misalnya seorang anggota dari Ormas Islam. Anda kemudian masuk mall dan Anda melihat ornamen-ornamen Natal. Ya, ornamen-ornamen Natal, mulai dari pohon Natal, kemudian topi-topi Santa, dan lain sebagainya. Anda marah-marah kemudian, bahkan hendak merusak ornamen-ornamen tersebut. Tapi kemudian Anda menahan diri. Nggak jadi. Saya menahan diri. Sudah untung tempat-tempat ini tidak saya musnahkan. Saya mentolerirlah hal-hal seperti ini. Saya menahan diri, saya toleransi dengan semuanya, dengan tidak merusak semuanya. Teman-teman, itu bukan toleransi namanya. Ya. Itu pada prinsipnya sudah seharusnya teman-teman seperti itu. Itu bukan toleransi.
Anda punya hak apa merusak aset orang? Anda punya hak apa tiba-tiba merusak semua ornamen yang sebenarnya dibuatnya juga nggak gratis kan, pasti pakai uang, dan itu juga bukan uang Anda. Anda punya hak apa untuk itu? Dan itu bukan toleransi. Itu brutal Anda. Kotor hatinya itu. Toleransi itu adalah ketika misalnya umat Islam di Hari Raya Idul Fitri hendak mengadakan sholat Id di Istiqlal. Kemudian karena jemaatnya membludak, kendaraan otomatis penuh, parkiran penuh. Nah, kemudian gereja katedral membuka sebesar-besarnya parkiran untuk teman-teman yang mau sholat Id. Berbagi, menghormati, itu yang dinamakan toleransi. Atau sebaliknya, ketika teman-teman itu ada kampung Islam, kampung Muslim, kampung Syariah, ada orang, misalnya orang Kristen, itu harinya tepat dengan misa Natal, mau beribadah, ya biarin, lindungin, itu baru namanya toleransi. Itu baru namanya toleransi. Jadi apa intinya? Intinya adalah toleransi itu menghormati orang lain, mengasihi orang lain, memahami orang lain, mengerti dengan kondisi orang lain. Di luar kita memiliki kuasa penuh atas apa yang hendak dilakukan oleh orang lain. Paham nggak maksud? Kita punya wewenang untuk melarang, kita punya wewenang untuk marah, kita punya wewenang untuk ini. Tapi kemudian kita dengan ikhlas memberikan batasan itu untuk orang lain. Itu yang namanya mentolerir, itu yang namanya mentoleransi. Ya. Anda ngerokok, enak nih, lagi enak-enak rokok. Ada ibu hamil masuk ruang. Ya. Ketika Anda mematikan rokok, Anda berarti mentoleransi baik untuk diri sendiri atau untuk ibu hamil tersebut. Toleransi pada dasarnya atau pada prinsipnya outputnya adalah kebaikan bersama atau ketentraman bersama. Ya, jadi kuncinya itu teman-teman, bukan saling benar satu sama lain. Ada teman-teman misalnya di Muslim berkeyakinan bahwa toleransi secara harfiah adalah menahan diri. Menahan diri untuk tidak mengucapkan Natal, menahan diri untuk tidak mengucapkan apa dan lain sebagainya, itu terserahlah. Itu terserahlah. Toh agama lain juga tidak meminta teman-teman untuk mengucapkan Natal dan lain sebagainya. Dan yang jadi masalah, jangan sampai teman-teman sudah menahan diri, tapi teman-teman menyombongkan hal tersebut. Saya tidak akan mengucapkan karena sesuai ajaran agama saya. Simpan. Ya. Kalau memang kamu berkeyakinan seperti itu, ya sudah, simpan dalam hati. Ya. Anda harus pikirkan apakah ketika Anda mengucapkan bahwa saya tidak akan mengucapkan karena dalam agama saya mengucapkan adalah haram dan lain sebagainya. Apa tidak sakit hati orang lain mendengarnya yang bukan Muslim? Gitu teman-teman. Kita punya privilege sebagai umat Muslim di Indonesia. Kita nggak ngerasain ya, maksudnya sholat di bubarin atau kemudian lagi taraweh kemudian bubarin dan sebagainya, atau membangun masjid dilarang dan kita. Saya pribadi sebagai umat Muslim di Jawa Barat, di Bandung, itu belum pernah ngerasain hal seperti itu. Cuman ya tolonglah teman-teman, ketika teman-teman punya privilege untuk itu, ya tolong dengan bijak dikelola. Jangan gara-gara Anda mayoritas, kemudian jadi asain ke orang-orang. Giliran Anda malas kerja, malas ini, malas itu, nyalahinnya Cina. 9 naga sudah menguasai. Teman-teman. Kemiskinan struktural ini diakibatkan oleh monopoli 9 naga dan lain sebagainya. Mana yang dibere gawean di bank riba. Ya. Bere gawean gawe di naon riba. Ikut Gojek isi GoPay riba. Mau kerja di BPJS dianggap riba.
Itu makanya repot teman-teman, tolong. Nah itulah makanya pentingnya kenapa harus beragama, itu harus diimbangi dengan dengan kemanusiaan yang adil dan beradil. Nah itu tadi. Islam dari dulu mesra kok dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Islam dari dulu mesra kok dengan riset. Islam juga dari dulu ramah kok dengan perbankan. Bahkan ada bank syariah. Ya teman-teman jangan baru dapat isu apa langsung makan, langsung nyusahin diri sendiri, repot teman-teman kalau seperti itu. Dengar orang lain celana di bawah mata kaki, wah bid'ah, kafir, masuk neraka dan lain sebagainya. Repot teman-teman kalau seperti itu terus ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah sudahkah kita mengamalkan sila ketuhanan? Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau kasih kisah dulu deh tentang toleransi, ini masih belum puas nih saya nih. Jadi berbicara tentang toleransi karena berangkat dari privilege Islam sebagai mayoritas, maka dari itu saya pengen ceritakan beberapa kisah dulu deh dalam Islam tentang toleransi. Nah, teman-teman, yang pertama itu adalah mungkin teman-teman pernah mendengar nama Asma binti Abu Bakar. Nah, Asma binti Abu Bakar itu teman-teman pada prinsipnya merupakan saudara tiri dari istri Nabi, yaitu Siti Aisyah. Beliau merupakan anak Abu Bakar, tapi beda ibu dengan Siti Aisyah. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman juga ingat peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Rasul kan pernah hijrah. Nah, pada saat itu Abu Bakar beserta Asma binti Abu Bakar itu ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ikut, Asma juga ikut. Tapi ibunda dari Asma binti Abu Bakar yang diceraikan oleh Abu Bakar karena tidak mau memeluk Islam tidak ikut. Nah, pada prosesnya kemudian setelah berhari-hari di Madinah, ya namanya seorang ibu ya. Seorang ibu pasti kan kangen sama anak dan lain sebagainya. Pada akhirnya mamahnya Asma itu datang ke Madinah dengan membawa kismis, mentega, dan makanan-makanan kesukaan Asma. Sesampainya di sana, Asma menolak. Saya tidak mau. Karena ibu belum masuk Islam. Aduh, itu hatinya sedih bukan main. Hatinya sedih bukan main. Tapi ya namanya anak, apalagi anak perempuan, walau musyrik nah ibu, pasti kan ada rasa bersalah sudah berbuat jahat ke ibu Maya. Anda juga kalau berantem sama ibu Anda pasti kan ketika berdebat paling benar tapi udah masuk di kamar sendiri maka nyesel. Nah sama Asma juga. Nah Asma kemudian teman-teman bertanya ke Rasulullah. Ya Rasul, ini ibu saya datang ngasih mentega, ngasih kismis dan lain sebagainya. Tapi dia belum menyukai Islam. Boleh nggak saya bersilaturahim dengannya? Tahu nggak apa yang Rasulullah bilang pada saat itu? Rasul nggak bilang, jangan temui ibumu, tunggu ibumu sampai masuk Islam. Nggak ada kayak gitu. Yang Rasul jawab cuma satu, temui dia, bersilaturahimlah dengan. Nggak ada embel-embel dia harus masuk Islam dulu. Nggak ada embel-embel Asma harus membaiat dulu mama. Syaratnya adalah ini, dan itu nggak ada. Tapi cukup dengan mengedepankan humanisme atau mengedepankan kemanusiaan, Rasul cuma bilang, temui dia, bersilaturahim dengannya. Makanya kemudian setelah itu turun sebuah ayat yang buat saya sangat luar biasa, ayat yang sangat indah, yakni surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam Al-Mumtahanah ayat 8 itu disebutkan artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Nah, ini yang paling indah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, Rasul sudah mencontohkan seperti itu. Ayat Quran juga sudah mencontohkan seperti itu. Anda mau apa lagi? Kok sombong banget tiba-tiba pengen nyalah-nyalahin orang, kok tiba-tiba
nggak manusiawi dengan membeda-bedakan orang. Ada satu kisah lagi, teman-teman. Satu kisahnya itu adalah berangkat dari peristiwa perang Khandaq atau perang Parit. Nah, teman-teman, ini diambil dari kitab Al-Maghazi ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hisham. Teman-teman buka lagi aja kitab Al-Maghazi. Nah, pada saat itu teman-teman terjadi perang Parit atau perang Khandaq. Nah, tapi pada saat itu Bani Quraidah yang sudah menekan kerjasama dengan Rasulullah tiba-tiba berkhianat. Nah, makanya kemudian Rasulullah mendorong untuk melakukan penyerangan terhadap benteng Bani Quraidah. Nah, pada saat itu teman-teman, Rasul itu bilang sama para sahabat, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Oke, akhirnya kemudian ditangkap tuh kalimat tersebut. Nah, di tengah perjalanan, teman-teman, setelah jalan-jalan, sudah masuk waktu asar. Tapi mereka boro-boro udah sampai di Bani Quraidah, udah sampai di Quraidah, belum, sama sekali belum. Nah, pada akhirnya kemudian sahabat terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu berpikir bahwa dengan mengedepankan logik. Baginya, Rasul itu bilang kayak gitu supaya kita segera bergegas sampai di Bani Quraidah dengan cepat. Jadi logiknya seperti itu. Logiknya adalah Rasul itu bilang kayak gitu supaya kita bergegas cepat-cepat biar keburu asar di sana. Nah, yang satu lagi itu harfiah banget. Harfiah banget itu artinya mengadopsi atau menelan mentah apa yang Rasulullah katakan. Saya nggak mau asar sekarang karena perintah Rasulullah itu harus asar di Quraidah, di Bani Quraidah. Ya sudah, akhirnya masing-masing kubu itu menjalankan apa yang mereka yakini. Setelahnya kemudian mereka melanjutkan tanpa ada perdebatan dan hembusan pedang, kemudian melanjutkan. Nah, teman-teman, pada akhirnya kubu yang nggak mau sholat asar dan maunya sholat asar di Bani Quraidah itu baru melaksanakan sholat asar pada jam 7 malam, sekitaran jam 7 malam, karena sampainya jam segitu. Gitu, wah, sholat naon asar jam 7, kan kalau zaman kita pasti ada yang kayak gitu. Sholat naon jam 7, subuh siang kan jadi subuh berang-berang. Nah, ini asar ke maghrib, asgrib juga. Nah, kemudian teman-teman, kedua perwakilan kubu ini kemudian ngomong ke Rasulullah, ya Rasul, saya ini dan ini. Kemudian kubu kedua juga saya ini dan itu. Keduanya ngomong ke Rasul itu maksudnya mau bertanya siapa sih yang benar sebenarnya. Lantas apa jawaban Rasulullah? Jawabannya sangat jelas, dua-duanya benar. Karena dalam proses ijtihad, yang benar bobotnya 2, kemudian yang salah tetap bobotnya 1, tetap dapat bobot, atau dalam artian lain tetap benar. Itulah yang dimaksud beragama dengan adil. Beragama dengan pendekatan kemanusiaan. Ya. Jadi keduanya tidak merasa bersalah. Yang penting kembali ke niat. Dua-duanya niatnya bagus. Ya, dua-duanya niatnya bagus, dua-duanya menuruti apa yang Rasulullah perintahkan. Itu. Nah, dari dua kisah itu saja teman-teman, betapa toleransi dalam Islam itu sudah dipraktekkan bahkan sejak zaman awal kelahiran. Perbedaan itu biasa. Perbedaan itu lumrah dan umum dalam kehidupan beragama. Nah, jangan sampai teman-teman karena berbeda, karena orang lain berbeda, kemudian menyalah-nyalahkan. Ya. Masing-masing keyakinan itu punya dasar hukumnya, punya dasar argumennya masing-masing. Semua bagi masing-masing orang itu anggapannya benar. Yang salah apa? Yang salah adalah saling menyalahkan satu sama lain. Itu yang salah. Ya, garis bawahi. Yang salah itu adalah yang saling menyalahkan
satu sama lain. No debat. Ya iyalah. Ya contohnya kayak tadi, orang NU melihat orang Persis, atahiyat, utok-utok, wah salah, sesat. Nah, itu kan jadi timbul konflik baru. Atau misalnya contoh gini, wah saya baru belajar agama nih, saya soleh banget nih, saya baru baca ayat bahwa saya baru baca hadis bahwa celana yang melewati mata kaki itu masuk neraka. Dia jadi berpikir bahwa orang lain yang celananya di bawah mata kaki, ahli neraka. Ahli neraka. Semua orang yang lewat pakai celana di bawah mata kaki, dia teriaki ahli neraka. Tapi memang hadis itu ada, Pak, yaitu sebenarnya kajian teman-teman tafsir hadis ya. Cuman bagi saya, sepengetahuan saya, hadis itu memang ada. Cuman konteksnya itu seperti ini, teman-teman. Zaman dulu Rasulullah itu kurang suka melihat orang-orang yang pakaiannya, jubahnya itu sampai ke bawah. Nah, zaman dulu itu, teman-teman, semakin kaya orang, berarti si jubahnya itu semakin panjang ke bawah sampai diseret-seret di tanah. Semakin kaya orang, semakin panjang jubahnya sampai diseret-seret. Nah, Rasul itu nggak suka karena apa? Karena sombong. Karena sombong. Jadi inti dari hadis itu bisa jadi, wallahu a'lam bishawab, mohon dikoreksi buat teman-teman yang yang tafsir hadis, yang kajiannya di kitab-kitab hadis. Pada prinsipnya itu adalah anjuran untuk jangan sombong. Percuma, teman-teman, ketika kita celana di atas mata kaki, tapi orang lain dikafir-kafirin, disesat-sesatin. Percuma ketika teman-teman di atas mata kaki, tapi kemudian nyalahin orang lain. Ya itu nggak sombong namanya. Yang masuk neraka siapa namanya? Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, makanya pertanyaannya adalah, sudah belum kita mengamalkan sila pertama, yakni sila ketuhanan? Ya. Sudah belum kita mengamalkan itu? Apakah kita sudah beribadah dengan baik? Selain beribadah dengan baik, apakah kita sudah membuat orang lain nyaman dengan kehadiran kita? Itu yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, makanya kemudian dalam Islam saja dulu, teman-teman. Di Islam itu ada konsep hablum minallah, hablum minan nas. Jadi nggak cuma hubunganmu dengan Tuhan yang harus diperhatikan, tapi hubunganmu dengan sesama manusia juga harus diimbangkan, harus seimbang. Ya. Jangan sampai teman-teman wirid, kemudian sholat malam terus sampai jidat hitam dan lain sebagainya, tapi kemudian Anda meresahkan tetangga Anda. Meresahkan itu maksudnya Anda sering judes melihat tetangga Anda. Atau Anda suka buang sampah di depan carport rumah tetangga Anda. Aduh, Anda percuma kalau seperti itu, gawat juga, repot. Ya, atau sebaliknya. Anda menyantuni anak yatim. Anda ini, Anda itu. Tapi kemudian Anda memaki-maki orang yang sholat ke masjid. Anda memaki-maki orang yang kebaktian minggu ke gereja. Nggak balance namanya kalau seperti itu. Betapa hablum minan nas juga tidak kalah penting. Bahkan agama mengatur itu kok. Di Islam lagi di Islam. Di Islam saja. Orang berbuat jahat ke orang jauh daripada ke tetangga, bobot dosanya itu lebih besar ke tetangga. Karena apa ya? Karena itu tadi, kalau misalnya tidak bisa menjadi penenang bagi orang-orang sekitar, gagal Anda menjalankan tugas di muka bumi. Kan sudah jelas bahwa tugas kita itu adalah menjadi khalifah di muka
bumi itu udah sangat jelas banget teman-teman. Tapi yang paling penting selain menjadi khalifah di muka bumi, kamu juga diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat semesta alam. Teman-teman bisa lihat di surat Al-Anbiya ayat 107. Tidakkah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam? Sangat jelas, sangat eksplisit. Nah, jadi inti dari perkuliahan ini teman-teman adalah berbicara ketuhanan perlu seimbang juga dengan berbicara tentang kemanusiaan. Berbicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti berbicara tentang keyakinan yang esa di dalam hati dan juga berbicara tentang keyakinan akan adanya kausa prima, bahwa ternyata semua ini merupakan hasil kreasi dan titik tolak dari ekspresi Tuhan, takdir Tuhan, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah segala pertama itu menjunjung tinggi dan beresensi tentang toleransi. Seperti yang saya sudah jelaskan, toleransi itu adalah menghormati, menyayangi, memahami, mengerti, dan memberikan batasan yang kita miliki untuk outputnya kebaikan bersama. Jadi semoga pada pertemuan kali ini teman-teman bisa terbuka sedikit, minimal sedikit wawasannya untuk berhenti menyalah-nyalahkan orang lain, berhenti merasa paling benar daripada orang lain. Kemudian juga teman-teman saya harap mulai menjadi makhluk sosial, mulai membantu orang-orang sekitar. Alangkah baiknya jika teman-teman sudah rajin beribadah sholat 5 waktu, sudah rajin zakat, sudah rajin imbangi dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam mengambil tindakan, karena kita adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa hidup seenak kita sendiri. Yes, we live only once. You only live once, YOLO. Tapi bukan berarti hidup cuma sekali, kita bisa seenak-enaknya kepada orang lain. Jika kita hidup cuma sekali, bermanfaatlah sebesar-besarnya untuk orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Semoga ada ilmunya, semoga ada yang bisa diambil dari perkuliahan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian ayat, salah-salah tafsir hadis. Semoga jadi perdebatan yang juga bisa melahirkan sebuah ilmu yang baru. Sekali lagi, dalam ijtihad itu kebaikan itu adalah 2 bobotnya, dan kalau salah minimal ada 1 kebaikan. Yang terpenting, niat kita bersama di sini adalah belajar, saling saling mengasihi lewat ilmu pengetahuan, dan semoga ke depan teman-teman bisa menjadi manusia yang bermanfaat sekecil-kecilnya untuk diri sendiri dan sebesar-besarnya untuk keluarga dan nusa dan bangsa. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.